Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Muncul lagi suara Valia ya, menghiasi dunia penyiaran. Ya, seperti biasa Pesona Inspira setiap hari Selasa minggu ketiga Valia hadir untuk nemenin Pesona Inspira yang pengen tahu seputar imigrasi ini. Apalagi kalau bukan di antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Yes, dan hari ini antrinya itu spesial karena yang datang nih biasanya di balik layar, tapi kali ini langsung muncul di depan layar. Ada siapakah? Ada analis keimigrasian pertama, layanan visa dan izin tinggal ya, dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Ada Mas Panggasa Eskom Mkom. Halo, benar? Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini baru pertama kali Valia siaran sama Mas Angga. Betul. Karena biasanya kita cuma chat-chatan ya. Iya. Akhirnya bisa siaran juga. Ini dalam rangka apa nih? Nah, biasanya saya mengantarkan narasumber dari kantor imigrasi Wonosobo ke sini ya, dan bener. baru pertama kali diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya tentang keimigrasian kepada sahabat Pesona Inspira semuanya dan juga Mbak Valia di siang hari ini. Iya, kayaknya ini biar semuanya kebagian rata gitu ya, biar bisa merasakan rasanya siaran. Waduh, gitu ya. Rasanya nano-nano ternyata. Keringat dingin gak nih Mas Angga nih? Cukup dingin di sini ya, karena habis hujan ya. Atau mungkin hatinya dingin karena mungkin dari tadi ada yang bercandain mulu gitu, ada yang ngeledekin mulu. Teman saya suka begitu. Oke Mas Angga, mungkin bisa cerita dulu. Mas Angga nih di kantor imigrasi Wonosobo udah berapa lama sih Mas? Ya, saya sudah berapa tahun ya di sini, dari 2018. Saya masuk sebagai pegawai di kantor imigrasi Wonosobo, CPNS ya. Pertama penempatan di sini di kantor imigrasi Wonosobo. Dulu tahun 2017 itu ada penerimaan dari Kemenkumham untuk formasi analis keimigrasian ya, untuk di imigrasi itu. Kemudian saya mendaftar 2018 pertama kali datang ke Wonosobo. Ini saya aslinya Semarang. Oh, asli Semarang. Dan di 2018 bulan Februari saya masih ingat tuh pertama kali ke Wonosobo. Oh, tahu katanya seperti kaget ini. Kaget nggak Mas? Ya, dingin ya. Itu memang satu penyesuaian ya, karena saya kan di Semarang itu daerah pesisir. Terus ke Wonosobo yang dingin ini ya, jadi ya ada penyesuaian lah selama beberapa waktu gitu ya. Lumayan ya Mas ya, dari Semarang ke sini lumayan jauh gitu. Iya, dan ternyata ini jadi kota penempatan pertamanya Mas Angga nih. Dalam waktu dekat apakah ada kemungkinan mutasi atau udahlah sini aja gitu? Untuk mutasi sih tidak seperti mungkin bapak-bapak pejabat yang sering untuk mengisi di sini ya sudah. Mbak Valia juga berapa kali nemuin pergantian rotasi mutasi. Kalau kami sih sepertinya jarang ya untuk dipindah. Mungkin ada beberapa teman saya itu. Kami kan awalnya CPNS di sini 5 orang. Kemudian ada yang mengajukan pindah, kemudian ada yang dari luar masuk ke Wonosobo juga ada. Yang tahun kemarin bergabung dari kantor imigrasi di Ambon. Dia juga orang Purworejo. Kemudian dia mengajukan pindah masuk ke sini. Kami sekarang ada berempat. Oke, berarti kalau Mas Angga nih betah ya Wonosobo? Iya, betah sih. Betah ya. Kok ada sihnya Mas? Ya ada sihnya dong. Betah gitu ya. Betah. Oke, Pesona Inspira. Setelah kenalan, mungkin Pesona Inspira penasaran ya, kira-kira hari ini kita mau bahas apa? Jadi hari ini kita mau membahas layanan visa dan izin tinggal melalui modul online lalu lintas WNA atau singkatannya dengan Molina. Nah, ini Valia juga baru dengar nih Mas Angga nih. Sebenarnya nih Molina tuh apa sih? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dulu. Baik, sebenarnya ini bukan satu yang baru-baru banget ya, karena Molina sendiri itu atau modul lalu lintas orang asing itu sebenarnya diresmikannya tahun kemarin di Hari Bakti Migrasi ke-73 di 26 Januari 2003 yang lalu. Nah, ini merupakan suatu inovasi ya, karena imigrasi itu kan selalu berkembang. Kemudian untuk pelayanannya itu juga pelayanan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian untuk di tahun lalu itu Direktur Jenderal kami Silmi Karim meluncurkan layanan pengajuan visa kunjungan wisata dan pra investasi itu berbasis online. Jadi perlu juga saya ceritakan dulu ya untuk perkembangan dari pengurusan visa itu sebenarnya dulu
ketika masih manual itu warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia itu harus mengajukan permohonan visanya itu di kedutaan Oke. di luar negeri. Jadi dia datang ke kedutaan untuk memohonkan visa, kemudian di sana juga ada wawancara, ada mengisi berkas dan lain-lain, kemudian akan diberikan visa berbentuk stiker. Oke. Yang ditempelkan pada paspornya itu merupakan izin di mana orang asing tersebut, warga negara asing tersebut bisa masuk ke Indonesia. Ya. Kemudian baru dia warga negara asing itu masuk ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, di pelabuhan, baru masuk ke Indonesia lewat situ. Nah, sekarang ini dan juga kemarin ketika COVID ya, itu kan perubahan banyak terjadi di dunia dengan pembatasan yang terjadi. Sehingga lalu lintas orang keluar masuk ke suatu negara itu benar-benar dibatasi ketika itu. Betul. Sehingga kan berapa lama ditutup untuk bandara, kemudian untuk pelabuhan laut juga, sehingga orang keluar masuk itu sangat terbatas. Dan ketika itu zaman COVID itu keluar surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi tentang pemberlakuan visa elektronik atau e-visa. Nah, ini merubah cara untuk memohonkan visa yang dulunya lewat kedutaan itu sekarang bisa dilakukan melalui online. Nah, dulu itu ada namanya visa online.imigrasi.go.id yang digunakan oleh sponsor dan juga WNA-nya untuk mendaftar. Mereka itu mengisi di situ, kemudian nanti verifikasinya di Direktorat Jenderal Imigrasi, dan setelah disetujui nanti visanya itu keluar dan dikirimkan melalui email ke sponsor dan warga negara asing tersebut. Jadi sekarang wujudnya itu paperless. Oh gitu. Bisa dibawa di handphone atau mungkin dibawa dicetak sendiri oleh warga negara asing, baru masuk ke bandara atau pelabuhan ke Indonesia. Di tempat pemeriksaan imigrasinya itu ditunjukkan bahwa mereka sudah memiliki visa. Oke, kalau ngobrolin soal inovasi online dari keimigrasian, kan sebetulnya sebelum-sebelumnya nih Valia sudah sering mendengar ada yang namanya e-paspor, m-paspor gitu ya. Sekarang namanya adalah Molina, dan tadi dijelaskan fokusnya lebih kepada visa ya. Apakah ini memang hanya khusus untuk visa saja atau gimana nih Mas? Ya, terus berkembangnya dari tahun kemarin, kemudian di Januari tahun ini, jadi untuk permohonan visa, kemudian permohonan untuk visa pra investasi yang menggunakan Molina ini sekarang diperluas ya, sesuai kebutuhan warga negara asing itu untuk mengajukan berbagai macam visa di sini. Sebenarnya ada banyak ya, cuma saya sampaikan secara umumnya aja, yaitu mengenai visa on arrival, second home visa, untuk sport dan performer, diaspora visa juga ada, golden visa itu juga lewat aplikasi Molina ini, kemudian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang nanti bisa dikonversi menjadi izin tinggal. Nah, kemudian yang berbeda dari yang tahun kemarin itu, Molina ini sekarang bisa melakukan perpanjangan izin tinggal. Nah, perpanjangan izin tinggal baik yang izin tinggal kunjungan maupun izin tinggal terbatas 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, permohonan surat keterangan keimigrasian ya. Ini bisa dilakukan melalui Molina, modul lalu lintas orang asing tersebut. Oke, jadi intinya kalau memang Molina ini dikhususkan untuk visa, tapi nggak cuma satu jenis layanan visa. Betul. Ternyata ada visa tuh ada banyak jenisnya gitu. Tadi ada yang disebutkan juga visa diaspora, terus visa apa lagi tadi Mas? Ada golden visa, second home visa, dan macam-macam gitu. Nah, sementara untuk aplikasi atau terobosan online yang sebelumnya itu memang untuk paspor gitu ya, yang e-paspor dan m-paspor. Iya betul, sesuai dengan namanya masing-masing itu biasanya itu mencerminkan apa yang dia layanan yang diberikan gitu sih. Oke, tadi kalau Molina ini berarti wujudnya itu website ya Mas ya? Betul. Itu website. bisa diakses pakai HP atau harus pakai semacam komputer, monitor gitu Mas? Ya, untuk layanan Molina ini itu berbasis website. Jadi bisa diakses, saya sampaikan juga ya, ke alamatnya itu di molina.imigrasi.go.id atau di evisa.imigrasi.go.id.
.imigrasi.go.id. Ini bisa menggunakan handphone yang ada browsernya, itu bisa digunakan, atau Chrome atau Safari, atau mungkin pakai laptop, tablet. Nah, ini kan bisa diakses selama 24 jam. Nggak ada waktu berhentinya ya. Betul. Waktu liburnya kan nggak seperti kantor ya, mungkin dulu ketika mengurus visa di kedutaan itu ada waktu istirahatnya, atau mungkin ada waktu liburnya. Ada jam kerjanya menggunakan gitu ya. Layanan website ini bisa diakses di mana saja, kapan saja ya, 24 jam, 7 hari, 1 tahun full, bisa dilakukan oleh sponsor dan warga negara asing itu sebelum ya masuk ke Indonesia. Oke, jadi mungkin Pesona Inspira punya saudara dari luar negeri gitu yang sudah berwarga negara asing gitu ya, ingin memperpanjang visanya, atau mungkin pengen jadi warga negara asing, pengen punya visa gitu ya, bisa diurus melalui layanan tadi Molina. Tapi tadi kita belum mendengarkan lebih jelas lagi tentang prosedurnya. Mungkin Pesona Inspira kita bisa dengarkan prosedur Molina seperti apa setelah komersial break berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira saat ini, Pesona Inspira masih menyimak Radio Pesona, di mana kita, Valia nih ya, lagi nemenin Pesona Inspira semuanya untuk ngobrolin seputar informasi dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Dan tema hari ini adalah layanan visa dan izin tinggal melalui modul online lalu lintas WNA atau Molina. Tadi tamu kita ada Mas Panggasa Eskom Mkom selaku analis keimigrasian pertama, menjelaskan tentang Molina itu apa gitu ya. Tapi ini yang Valia mau pertanyakan adalah kira-kira di Molina tuh ada menu atau fitur apa aja sih Mas Angga? Baik, saya ulangi lagi ya, untuk tadi bisa diaksesnya di mana, di molina.imigrasi.go.id atau evisa.imigrasi.go.id. Nah, itu bisa diakses di situ. Mungkin juga ada sahabat Pesona Inspira yang lagi butuh untuk temannya, atau mungkin ada klien dari perusahaannya yang akan masuk ke Indonesia, bisa ngurus visanya di Molina tersebut. Nah, kalau sudah dibuka lewat HP atau laptop atau tabletnya, itu nanti ada menu, di situ ada home, kemudian ada information, itu isinya tentang indeks visa. Itu sudah bisa dibuka untuk kita ingin tahu apa sih visa yang untuk tujuan kita masuk ke Indonesia itu apa gitu. Di situ ada banyak pilihannya, dan juga ada FAQ, di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin jawaban yang sudah banyak dari pemohon atau orang yang bertanya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, ditulis di situ. Kemudian ada juga untuk kontak ya. Di situ mungkin ada yang mengalami kendala kok tidak terbit-terbit gitu kan, visanya itu bisa di live chat pertanyaannya di website imigrasi go.id gitu, nanti akan terhubung ke sana, atau di email di visa@imigrasi.go.id atau di @imigrasi.go.id itu untuk pertanyaan-pertanyaan seputar permohonan visanya. Kemudian di menu tengahnya itu ada apply, ada payment, di situ juga ada informasi gimana sih cara bayarnya gitu ya. Kemudian untuk download juga ada, untuk visa yang sudah disetujui yang terbit bisa diunduh, kemudian bisa disimpan di HP-nya atau mungkin dicetak untuk nanti ketika sampai di bandara, di pemeriksaan imigrasinya ditunjukkan kepada petugas. Oke, berarti di dalam website itu sendiri juga ada fitur di mana kita bisa dituntun gitu ya. Ada tata cara pembayaran dan tata cara untuk aksesnya. Iya. Tapi sebelum dijelaskan lebih detail tentang prosedurnya nih ya, Valia mau bertanya, ini mungkin pertanyaan umum untuk orang-orang yang nggak pernah ke luar negeri kayak Valia nih ya. Kalau visa itu kan izin tinggal warga negara asing yang masuk ke Indonesia gitu ya Mas ya. Iya. Nah, sementara kalau misalkan kita dari Indonesia WNI yang pengen tinggal ke negara luar kayak gitu, apakah visanya diurus di kantor imigrasi juga atau di mana? Nah, baik, saya sampaikan juga mungkin ke sahabat Pesona Inspira juga, beberapa masih ada yang tanya ke imigrasi Wonosobo, saya mau ngurus, mau ke Malaysia atau mau kemana gitu, ke Amerika gitu kan, ngurus visanya di sini gitu kan. Nah, saya mau sampaikan juga supaya jadi informasi bagi
sahabat Pesona Inspira juga. Jadi ketika orang asing itu mau masuk ke atau WNA atau masuk ke Indonesia kan ngurus visa dulu. Kemudian nanti dia ke bandara, ke pelabuhan untuk masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian setelah masuk, ya kalau yang dia menggunakan visa izin tinggal terbatas bisa dilaporkan kantor imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal terbatasnya. Nah, itu dia bisa tinggal di Indonesia apakah 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, untuk orang Indonesia sendiri yang mau ke luar negeri, mau tinggal di sana mungkin untuk belajar atau mungkin bekerja di sana atau ikut keluarga di luar negeri juga prosesnya sama. Orang Indonesia ini ketika mau bekerja mungkin di luar negeri akan mengurus visa juga ke kedutaan. Oh, di kedutaan. Ya, misalnya negara yang dituju di mana, di Malaysia atau mungkin di Amerika atau Australia gitu bisa ngurus di kedutaan. Atau mungkin ada untuk online-nya juga gitu, seperti Molina ini kan ya menjadi jembatan untuk mengurus secara online kan visanya. Oke, jadi kemudian masuk ke negara tersebut melalui bandara, melalui tempat pemeriksaan imigrasi, diperiksa juga oleh petugas di sana, kemudian masuk sana juga sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa alurnya ya seperti itu. Oke, jadi kalau Pesona Inspira yang mau ke luar negeri nih ya, izin tinggal atau visanya itu diurusnya di kedutaan negara yang akan dituju gitu, bukan di kantor imigrasi gitu ya Mas ya. Imigrasi di Indonesia ini menerbitkan paspornya aja gitu untuk yang mau keluar. Betul. Gitu. Oke, terus kalau ngomongin soal visa Mas, ini biayanya setelah ada Molina dan sebelum ada Molina apakah sama biaya PNBP-nya? Baik, untuk biaya PNBP sendiri sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 ya. Ini tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Di situ juga ada untuk biaya paspor itu berapa, paspor biasa, yang paspor biasa elektronik berapa gitu, kemudian visa, kemudian izin tinggal, perpanjangannya itu semua diatur di situ. Jadi tadi kan pas affair juga ditanya sama Mbak Valia ya, harganya sama, itu kan tergantung dengan negara masing-masing itu mengenakan biayanya berapa gitu. Gitu. Kalau kita di Indonesia diaturnya di PP tersebut. Oke gitu. Jadi kalau untuk PNBP-nya itu tadi sudah ada aturan tersendiri ya mengatur, ada PP-nya gitu. Kalau untuk kira-kira biaya visa untuk keluarnya berarti Pesona Inspira perlu mencari tahu ke kedutaan yang akan dituju. Betul. Ya. Yeah. Oke, tadi juga sebetulnya tuh Mas Angga sempat menjelaskan kalau ternyata visa tuh banyak banget jenisnya gitu, yang bisa diakses atau kita bisa meminta layanan lewat Molina tuh tadi ada banyak banget. Kira-kira bisa jelasin 1, 2, 3 atau sedikit aja nggak Mas? Contoh-contohnya sih tadi saya sempat lihat ya di aplikasinya itu, seperti untuk pasangan warga negara Indonesia di indeks visa E31A atau mungkin juga visa anak E31E. Ada untuk bisnis dengan kode indeks visanya itu B2, atau mungkin juga untuk pra investasi 211A. Kemudian juga ada banyak sih di sini untuk kursus, untuk visa pelajar, visa mungkin untuk magang juga, atau visa pensiun, itu ada banyak jenisnya. Ada banyaknya. Tergantung untuk kebutuhan, misalnya si orang asing ini atau warga negara asing ini mau ke Indonesia mau ngapain gitu kan. Beliau mungkin mau menghabiskan pensiun di Indonesia gitu, bisa memilih yang tadi saya sebutkan, atau second home visa juga bisa dipilih di aplikasi Molina ini. Kemudian bisa memilih waktunya, kemudian di situ juga pembayaran, atau mungkin juga dokumen-dokumen apa yang dipersyaratkan atau harus diunggah di situ, jelas ditulis di situ. Gitu. Oke, dari banyaknya layanan visa yang ada di Molina, prosedurnya tuh sama apa enggak? Atau beda-beda nih, tergantung jenis visanya? Mungkin bisa dijelasin prosedurnya sama atau beda, Mas? Oke, untuk permohonan visa ya, untuk secara umum itu kan pertama WNA atau menjamin itu harus membuat akun dulu di Molina tersebut atau di e-visa tersebut ya. Kemudian setelah login, nanti pemohon itu mengisi formulir yang disediakan dan mengunggah sejumlah dokumen seperti paspornya, nanti di foto di situ, kemudian juga foto orang asing tersebut nanti diupload di aplikasi itu. Kemudian
Jika data yang dimintakan sudah dipastikan benar, ini pemohon bisa menyelesaikan pembayaran melalui online. Nah, terus setelah dibayar, kemudian akan ada verifikasi di Direktorat Jenderal Imigrasi oleh pejabat imigrasi untuk menentukan diberikan visa, disetujui atau ditolak. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, visa itu bisa di download ya. Di aplikasi itu nanti ada menunya sendiri untuk melihat atau mencetak, mengunduh visa yang sudah disetujui. Gitu. Oke, kalau untuk perpanjangan gimana tuh Mas? Nah, Itu sepertinya tadi untuk pemohon baru Nah, ya. ya, itu untuk yang tadi saya sampaikan itu untuk permohonan visa ya. Jadi untuk yang sekarang ini kan Molina itu bisa untuk melakukan perpanjangan izin tinggal. Jadi ketika si orang asing tersebut, WNA tersebut sudah menggunakan Molina untuk memohonkan visa untuk masuk, kemudian dia masuk ke Indonesia, kemudian izin tinggalnya nih mau habis nih, gitu kan. Dia mau perpanjang, gimana caranya? Nah, pertama ya kembali lagi login ke aplikasi atau di website Molina itu. Kemudian ada stay permit application, nanti ketemu menu itu. Kemudian kalau ini contohnya ITAS ya, klik ITASnya yang ingin diperpanjang. Itu ada button untuk action, itu nanti di extend, diklik di situ melalui website ya Molina ini ya. Terus kemudian ngisi form, terus mengunggah dokumen-dokumen yang tadi, mungkin foto, paspornya, kemudian melakukan pembayaran menggunakan kode billing dari website yang sudah disediakan, kemudian menunggu verifikasi dari pejabat imigrasi, kemudian nanti ada menu stay permit ya, itu untuk menampilkan ini tas yang sudah diperbarui masa berlakunya, izin tinggal yang sudah diperbarui itu nanti muncul di situ. Oke, tadi sempat dijelaskan kalau pembayarannya juga secara online. Ini nih secara online-nya tuh apa aja sih Mas? Maksudnya transfer online atau ada pakai kayak virtual money bisa kayak gitu Mas? Jadi kan untuk ketika di luar negeri itu WNA atau sponsor ini bisa menggunakan jaringan Visa atau Mastercard atau JCB, atau kalau di Indonesia itu pakai Simponi, itu bank-bank yang sudah afiliasi dengan penerimaan negara yang Simponi ini bisa digunakan untuk membayar. Tapi ketika di luar negeri kan dia ada pilihannya itu Mastercard, Visa, dan JCB yang itu diterima secara internasional. Oke, berarti memasukkan nomor visanya, Mastercard-nya gitunya, nomor kartunya. Oke. Kemarin sih pernah lihat gitu ya. Kemudian diklik pembayaran, kalau sudah pembayarannya masuk gitu kan, dia akan menunggu gitu kan, karena itu masih proses verifikasi di pusat. Berarti itu mirip seperti transaksi dengan pembayaran kartu kredit ya Mas ya? Iya, ini CVV-nya dimasukkan gitu ya? Mastercard ini untuk kartu kredit. Oke, jadi untuk Pesona Inspira yang mungkin juga setelah Valia tanya-tanya nih ya, masih ada rasa penasaran pengen nanya ke Mas Angga, boleh bergabung di line WhatsApp di 082323839996. Tadi setelah dijelaskan cara pembayarannya, mungkin ada Pesona Inspira yang penasaran sebenarnya Molina ini benar-benar bermanfaat atau enggak. Terus kalau iya, manfaatnya apa sih Mas kira-kira? Oke, ini memang dari awal ini kan untuk adanya Molina ini untuk wisatawan mancanegara gitu ya. Pertamanya untuk yang mereka mengajukan EVOA, bisa menikmati waktu berlibur di Indonesia ini. Terus kalau mau lakukan extension atau perpanjangan itu bisa lewat aplikasi tersebut gitu kan, lewat website tersebut. Jadi bisa di mana aja, kapan saja gitu kan. Ketika mereka mungkin ingat, oh ini sudah mau habis nih, dia lakukan perpanjangan lewat aplikasi itu lebih gampang gitu kan. Karena kan Indonesia ini sendiri juga pariwisata, investasi ini lagi digenjot kan. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang memberikan kemudahan ini untuk menarik investor sebanyak mungkin untuk meningkatkan pariwisata dari warga negara asing yang sebesar mungkin. Iya, kayak contohnya ini yang namanya konser-konser dari penyanyi-penyanyi luar udah banyak yang masuk ke Indonesia gitu ya. Untuk kemarin kan Coldplay. Ya, kita sampai war-waran ya Mas ya. Itu salah satu pemanfaatan e-visa yang sudah dilaksanakan. Mungkin nanti
kita cerita sedikit ya, dan juga konser Ed Sheeran nih kemarin kita di Jakarta ya bulan Maret kemarin. Oke, jadi banyak cerita nih terkait visa sama pariwisata yang lagi digenjot gitu. Untuk pesona Inspira semuanya yang masih penasaran, tentunya nggak boleh pindah channel karena setelah komersial break berikut ini, Valia dan Mas Angga akan kembali hadir di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Dari tadi Valia nih sudah dari tadi ngobrolin seputar layanan visa dan izin tinggal melalui modul online lalu lintas WNA atau Molina bersama Mas Panggasa Eskom Mkom, analis keimigrasian pertama dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Dan tadi sebelum komersial break, Mas Angga sempat menceritakan manfaat dari layanan Molina. Tapi tadi udah dikasih contoh sedikit, cuma kita belum dengerin nih cerita lebih lanjutnya. Mungkin ada contoh dari pemanfaatan layanan Molina nggak sih Mas yang bisa diceritakan ke Pesona Inspira? Ya baik, untuk pemanfaatan dari e-visa sendiri ya yang di apply lewat Molina itu, kemarin kan Indonesia kedatangan penyanyi ya Ed Sheeran dari yang konser di Jakarta di bulan Maret. Iya, Nah benar. itu merupakan salah satu dari visa art and performer yang digunakan ya oleh Ed Sheeran, dan juga mungkin di bulan November tahun lalu Coldplay ya di Jakarta itu juga diterbitkan visanya, Music and Art Visa ya, itu yang digunakan oleh Coldplay dan Ed Sheeran. Untuk yang Coldplay itu ada C7A. Iya. Untuk pemain musik itu dia ada 4 orang yang bandnya itu dapat visanya itu. Kemudian juga ada krunya 158 visa music performer crew itu ada sendiri itu dengan indeks C7B. Sorry Mas, sebelum dilanjut ini kode apa nih? Nah, itu C7A indeks 7 visanya. Oh, indeks visa Ya, tuh maksudnya gimana? Mungkin jadi bisa dijelaskan. indeks itu ya membedakan satu visa dengan visa lain gitu ya. Oke. Itu tergantung tujuannya. Oh, oke. Saya sampaikan itu ada yang untuk bekerja, itu indeksnya beda gitu kan. Oke, Untuk jadi mungkin- kodenya itu tergantung dari tadi tujuannya ya. Betul. Oke, Yang tadi mungkin. saya sampaikan untuk yang music and art visa itu ada 2 tadi, yang performernya sendiri dan juga ada krunya yang mendampinginya. Oh, oke. Terus selanjutnya Mas, mungkin yang ceritanya tadi Coldplay pada saat masuk atau pas Ed Sheeran lagi manggung itu ada cerita lain juga nggak seputar visanya? Apakah waktu itu juga dilakukan melalui Molina atau visa on arrival Ya. atau gimana? Untuk yang saya dapatkan berita ya dari press release resmi dari Direktur Jenderal Imigrasi, memang menggunakan ini visa imigrasi Go ID ini. Jadi untuk yang mengajukan itu pastinya sponsor ya. Itu penjaminnya yang mengajukan, penyelenggaranya itu mengajukan lewat website evisa.imigrasi.go.id ini. Kemudian mereka ketika sudah setujui untuk di mana dan juga kapan untuk pelaksanaan konsernya itu, kemudian diterbitkan visa-visa yang tadi sudah saya sampaikan jumlahnya gitu ya, untuk performernya dan juga untuk krunya yang ada. Jadi ini kan merupakan suatu terobosan atau mungkin juga memudahkan untuk penyelenggaraan konser, atau mungkin juga nanti ada pertandingan atau mungkin ini ya gelaran yang rutin itu F1 gitu ya, yang di sirkuit Mandalika kemarin juga kan sepak bola. Oh iya, ada juga benar. kan itu merupakan fasilitas menggunakan visa di e-visa ini yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi gitu ya. Fasilitas kepada warga negara asing yang mau masuk Indonesia untuk tujuan-tujuan tersebut. Oke. Terus Valia penasaran nih Mas, sebelum ada Molina itu WNA tuh kalau mau perpanjangan tuh gimana emang Mas sebelumnya? Untuk yang sudah masuk ya, kemudian dia itu di sini untuk bekerja, untuk penyatuan keluarga, itu perlu datang ke imigrasi untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya, gitu kan. Kalau yang dulu harus datang isi formulir, kemudian
Kalau yang perlu foto di kantor imigrasi, kemudian nanti di hari selanjutnya diterbitkan perpanjangan izin tinggalnya. Kemudian di 1 tahun 2 tahun yang lalu itu orang bisa mengunggah dokumen-dokumennya terlebih dahulu, penjaminnya itu sebelum datang ke kantor imigrasi, sehingga waktu datang ke imigrasi itu tinggal foto gitu ya, untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya menggunakan website juga, izin tinggal /onlineimigrasi.go.id. itu pemohon atau penjaminnya bisa mengupload dokumennya dulu sebelum datang ke kantor imigrasi. Dan sekarang ini dengan Molina bisa dilakukan perpanjangannya langsung lewat aplikasi tersebut. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk cara-caranya dari sisi pemohon atau penjaminnya itu bisa buka aplikasinya, kemudian di-extend sendiri di situ, kemudian di-upload sendiri dokumennya. Oke, nggak perlu datang gitu ya? Iya, gitu. Jadi lebih mudah untuk menggunakan Molina sekarang. Oke, baik. Ini untuk Pesona Inspira yang mungkin tadi pas kita siaran nih ada yang ketinggalan ngikutin kita talk show, mungkin bisa bertanya-tanya. Terus tanya-tanyanya kemana nih Mas? Kalau diperbolehkan, boleh nggak sih? Pastinya boleh ya. dong. Langsung tanya aja ke kantor imigrasi Wonosobo. Kita ada sosial media di Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo, atau di Twitter di @kanim_Wonosobo. Di Facebook juga ada kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, itu bisa nanti dicari di Facebooknya, atau bisa juga di WhatsAppnya di 081125988859. Mungkin sahabat Pesona Inspira ada pertanyaan ya tentang ini, kalau saya mau undang pilih yang mana gitu, atau mungkin juga kalau tadi yang kendala dengan visanya nggak terbit-terbit, itu lebih cocoknya sebenarnya ke Direktorat Jenderal Imigrasi langsung. Oke, berarti langsung ke pusat Ya, gitu ya. kalau misalnya butuh informasi tentang penggunaan aplikasinya, kita bisa untuk tanggapi. Tapi kalau untuk yang persetujuannya itu harus menunggu atau seperti apa, ada kekurangan berkas atau seperti apa, ya itu kewenangannya dari Direktorat. Oke, baik. Pesona Inspira, Valia ulangi ya. Kalau ada Pesona Inspira yang mau tanya-tanya, nggak usah malu-malu, karena sudah disediakan banyak kanal untuk Pesona Inspira mencari tahu seputar imigrasi. Kalau masih bingung, bisa langsung aja hubungi di nomor WhatsApp di 0811-269-8859. Sekali lagi di 0811-269-8859. Atau yang pengen kepoin Instagramnya juga bisa, ada di @kantor_imigrasi_Wonosobo atau @kantor_imigrasi_Wonosobo. Di situ Pesona Inspira bisa langsung tuh cari tahu seputar dunia imigrasi, bisa di situ ya. Baik Mas Aga, karena saat ini kayaknya sudah 1 jam nih kita nggak terasa ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya Valia sudah harus berterima kasih banyak kepada Mas Angga, akhirnya bisa mau keluar dari layar. Sudah tidak di balik layar lagi, udah mau ngasih info secara langsung ke Pesona Inspira semuanya. Terima kasih banyak. Habis ini mau pulang ke Semarang atau ke rumah? Ke rumah dong. Ke rumah ya. Masih kerja. Rumah yang mana nih? Semarang apa di sini? Wonosobo ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Angga ya. Dan terima kasih banyak juga untuk Pesona Inspira semuanya yang dari tadi sudah menyimak kami. Dan seperti biasa, nanti Antri akan kembali lagi setiap Selasa minggu ketiga. Kira-kira nanti di minggu berikutnya, di minggu ketiga kita akan bahas apa? Tungguin aja tentunya, tetap di 92,1 FM. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi.